Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah pemrograman komputer dengan dosen pengampu Bu Fitrah Polbina, yang mana tugas besar dari pemrograman komputer ini yaitu mereview jurnal. Sebelumnya, perkenalkan, saya Saif Akhtar Ramadan dengan NIM 22338029. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi, jurnal yang saya review ini berjudul Optimalisasi Sistem Penyimpanan Energi Panel Surya Berbasis Kendali Logika Fuzzy. Jurnal ini merupakan jurnal teknik elektro dari Institut Teknologi Padang. Volume dan halamannya yaitu volume 10 nomor 2 Juli 2021 halaman 87 sampai 92. Tahun diterbitkannya yaitu 2021 dengan penulis Al Andi Sofyan dan Aswir Premadi. Reviewer yaitu saya sendiri Saif Akhtar Ramadan dan tanggal di review yaitu 3 Desember 2024. Baiklah, pada pembahasan pertama yaitu tujuan dan manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan sistem penyimpanan energi panel surya menggunakan kendali logika fuzzy agar proses pengisian daya baterai lebih efisien. Manfaatnya adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi surya, terutama saat intensitas cahaya rendah, dan mendukung implementasi energi terbarukan secara efektif. Jadi, dalam penelitian ini tujuannya itu untuk mengoptimalkan sistem penyimpanan energi pada panel surya melalui penerapan kendali logika fuzzy. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengisian daya baterai yang seringkali menghadapi tantangan dari fluktuasi intensitas cahaya matahari akibat perubahan cuaca. Dengan menggunakan sistem kendali yang berbasis logika fuzzy, pengelolaan penyimpanan energi dilakukan secara otomatis, di mana baterai dengan kapasitas terendah akan diprioritaskan untuk diisi ulang. Proses ini melibatkan pengaturan waktu peralihan saklar antar baterai, sehingga pengisian daya menjadi lebih cepat dan efisien tanpa pemborosan energi. Manfaat utama dari penelitian ini adalah untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, khususnya energi surya, dengan memastikan sistem penyimpanan energi bekerja secara optimal bahkan dalam kondisi pencahayaan yang tidak ideal. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan secara luas untuk memenuhi kebutuhan energi dengan efisiensi tinggi. Pembahasan selanjutnya yaitu objek penelitian. Ini yang pertama yaitu sistem penyimpanan energi berbasis baterai. Kemudian yang kedua, panel surya dengan kapasitas 100 watt peak. Yang ketiga, sensor arus dan tegangan untuk memantau kondisi baterai. Jadi, objek penelitian dari jurnal ini yaitu sistem penyimpanan energi berbasis baterai yang diintegrasikan dengan panel surya, menggunakan kendali logika fuzzy untuk mengatur efisiensi pengisian daya. Penelitian ini menggunakan panel surya dengan kapasitas 100 watt peak sebagai sumber energi utama yang mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Sistem ini dilengkapi dengan 3 baterai yang menjadi media penyimpanan energi. Masing-masing dipantau secara real-time oleh sensor arus dan sensor tegangan. Sensor-sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kondisi setiap baterai, seperti tingkat tegangan dan arusnya, yang berguna untuk meningkatkan prioritas pengisian baterai berdasarkan kapasitas terendah. Selain itu, sistem Arduino sebagai pengendali utama dan MATLAB sebagai alat simulasi untuk menerapkan logika fuzzy. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian menggunakan pendekatan simulasi logika fuzzy yang diimplementasikan pada Arduino IDE dan MATLAB. Fuzzy logic diterapkan untuk mengatur prioritas pengisian baterai berdasarkan kondisi tegangan dan arus yang terdeteksi. Jadi, metode penelitian dalam jurnal ini yaitu menggunakan pendekatan kombinasi simulasi dan implementasi perangkat keras untuk mengoptimalkan sistem penyimpanan energi berbasis panel surya. Yang mana langkah pertama dimulai dengan perencanaan komponen yang akan digunakan.
Lalu setelah pemilihan komponen selesai, simulasi awal dilakukan menggunakan MATLAB untuk merancang dan menguji algoritma logika fuzzy. Setelah itu, hasil dari simulasi tersebut diimplementasikan pada perangkat keras menggunakan Arduino IDE untuk memprogram logika fuzzy dan mengintegrasikannya dengan sistem fisik. Proses implementasi ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu pengembangan perangkat keras yang mencakup pemasangan semua komponen sistem dan pengembangan perangkat lunak untuk memastikan algoritma fuzzy dapat berfungsi sesuai dengan simulasi. Jadi sistem diuji pada berbagai kondisi intensitas cahaya untuk mengukur efektivitas pengisian daya pada 3 baterai secara terpisah maupun simultan, dengan data yang dicatat untuk evaluasi kinerja. Jadi dengan pendekatan ini, penelitian ini berhasil menggabungkan teori, simulasi, dan juga pengujian empiris untuk mengembangkan sistem kendali penyimpanan energi yang adaptif dan efisien. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu langkah-langkah penelitian. Yang pertama yaitu pemilihan komponen. Jadi pada jurnal ini diawali dengan perencanaan komponen utama yang akan digunakan untuk membangun sistem penyimpanan energi berbasis kendali logika fuzzy. Komponen utama yang dipilih mencakup sensor ACS712 yang digunakan untuk mendeteksi arus, lalu sensor tegangan untuk memantau tegangan pada output panel surya dan baterai, lalu relay elektromagnetik untuk mengatur saklar otomatis, layar LCD sebagai alat tampilan informasi, dan mikrokomputer Arduino sebagai pusat pengendalian sistem. Lalu setelah komponen dipilih, langkah kedua atau langkah berikutnya yaitu simulasi sistem menggunakan MATLAB untuk model fuzzy logic. Yang mana simulasi sistem menggunakan perangkat lunak MATLAB untuk merancang algoritma fuzzy. Dalam simulasi ini, input berupa data tegangan, arus, dan juga intensitas cahaya digunakan untuk menentukan aturan dan pola pemrosesan fuzzy, termasuk pengaturan prioritas pengisian daya baterai. Kemudian setelah simulasi berhasil, algoritma fuzzy logic diimplementasikan pada perangkat keras dengan pemrograman menggunakan Arduino IDE. Itu langkah ketiga, di mana program dikembangkan untuk mengontrol saklar dan membaca data dari sensor secara real time. Proses pengembangan sistem ini dilakukan secara bertahap, mulai dari penyusunan perangkat keras hingga pengintegrasian perangkat lunak. Kemudian langkah keempat yaitu pengujian perangkat pada berbagai kondisi intensitas cahaya untuk melihat kinerja sistem. Jadi, setelah perangkat keras selesai dirakit, sistem diuji dalam berbagai kondisi intensitas cahaya matahari untuk mengevaluasi kinerjanya. Data dari pengujian ini seperti tegangan, arus, dan juga kapasitas baterai dicatat dan dianalisis untuk memastikan bahwa sistem bekerja sesuai dengan desain. Keseluruhan langkah-langkah ini dirancang untuk menguji dan membuktikan efektivitas sistem fuzzy logic dalam mengoptimalkan penyimpanan energi pada panel surya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu hasil penelitian, yang mana berikut ini yaitu pada tabel 2 yaitu hasil pengujian pengisian 3 baterai. Dapat dilihat bahwa perpindahan kondisi switch 1, 2, dan 3 memiliki rentang tegangan yang telah diatur sebelumnya pada sistem kontrol logika fuzzy. Untuk rentang tegangan dalam kondisi baterai lemah atau rendah dimulai dari 0 volt sampai 4,6 volt. Sedangkan untuk rentang tegangan dalam kondisi baterai sedang dimulai dari 4,6 volt sampai 6,3 volt. Dan untuk rentang tegangan dalam kondisi baterai telah penuh dimulai dari 7,4 volt sampai 7,5 volt. Berarti jika switch 1 dalam kondisi on dengan tegangan 5,7 volt dan arus 0,6 ampere, lalu switch 2 dalam kondisi off dengan tegangan 5,9 volt, arus 0,5 ampere, dan switch 3 dalam kondisi off dengan tegangan 7,5 volt, arus 0,8 ampere, maka apabila tegangan pada baterai 1 telah naik menjadi 7,5 volt, akan terjadi perpindahan kondisi switch 1 menjadi off
dan switch 2 dalam kondisi on. Sedangkan untuk switch 3 masih dalam kondisi off karena tegangan pada baterai 1 dan baterai 3 sama-sama dalam kondisi penuh atau full. Untuk pemodelan algoritma diatur sesuai dengan keadaan yang diinginkan. Contoh, apabila intensitas cahaya tinggi dan juga baterai dalam kondisi kurang dari 100%, maka baterai tersebut terisi atau melakukan pengecasan untuk ketiga baterai. Dan apabila salah satu baterai sudah penuh, maka otomatis akan stop pengecasannya. Dan apabila intensitas cahaya redup atau minimum, maka hanya salah satu baterai yang melakukan pengecasan, yaitu baterai dengan persentase terendah di antara ketiga baterai tersebut. Kemudian lanjut pada hasil penelitian berikutnya, yaitu pada tabel 3, yaitu hasil pengujian output panel surya dengan pengecasan 3 baterai. Di sini pada tabel 3 ini menjelaskan bahwa diperlihatkan kondisi penuh atau dalam keadaan 100%, maka switch 1, 2, dan 3 dalam kondisi off dengan memperhatikan intensitas cahaya yang masuk. Jika switch 1, 2, dan 3 dalam kondisi off, maka proses pengisian pada baterai tidak akan terjadi. Apabila intensitas cahaya tinggi, baterai 1 dalam kondisi 100%, baterai 2 dalam kondisi 100%, dan juga baterai 3 dalam kondisi 66% yang seharusnya mengisi ketiga baterai. Maka switch 3 dalam kondisi on dan proses pengisian akan dilakukan pada baterai nomor 3. Proses pengisian ini akan berlangsung hingga kondisi baterai telah penuh atau mencapai 100%. Sehingga apabila baterai nomor 3 telah dalam kondisi 100%, maka switch 3 dalam kondisi off dan proses pengisian akan terputus. Jadi pada konsep sistem ini, jika terdapat kondisi dua buah baterai dalam kondisi kapasitas yang sama dengan kapasitas cahaya tinggi atau maksimal, di mana baterai 1 dalam kondisi 50%, baterai 2 dalam kondisi 50%, dan baterai 3 dalam kondisi 100%, maka switch 1, 2 dalam kondisi on, sehingga proses pengisian pada baterai 1 dan baterai 2 akan terjadi. Sedangkan pada switch ketiga berada dalam kondisi off karena baterai ketiga dalam kondisi 100% atau masih penuh. Dari beberapa hasil pengujian yang telah dilakukan, yang itu dengan menggunakan konsep logika fuzzy, alat ini dapat bekerja dengan baik sesuai dengan perintah program yang telah dimasukkan sebelumnya ke dalam microcontroller Arduino. Jadi sistem kerja alat ini dapat bekerja dengan baik karena pada program Arduino telah menggunakan nilai keanggotaan fazifikasi dengan range tertentu, sehingga nilai pembacaan pada sensor tidak harus ditentukan dalam satu nilai atau konstan. Konsep penggunaan nilai dalam mode range ini hanya berlaku pada logika fuzzy atau fuzzy logic, sehingga jika pada alat ini tidak menggunakan konsep logika fuzzy dan hanya menggunakan switch in off biasa, maka alat ini hanya akan dapat ditentukan dengan satu nilai saja atau konstan. Jadi pada intinya hasil penelitian ini berhasil mengelola pengisian daya pada 3 baterai berdasarkan kondisi tegangan masing-masing. Kemudian efisiensi pengisian meningkat karena sistem memprioritaskan baterai dengan kapasitas terendah. Hasil pengisian mencatat energi yang terkumpul hingga 20,3 ampere hours untuk baterai kedua selama 5 jam pengisian. Dengan intensitas cahaya maksimum, semua baterai terisi secara simultan, sementara pada intensitas cahaya rendah, hanya satu baterai dengan kapasitas terendah yang diisi. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu kekuatan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu menggunakan algoritma dari logika fuzzy yang adaptif terhadap perubahan parameter. Lalu yang kedua, menyediakan simulasi MATLAB yang akurat untuk implementasi hardware. Dan yang ketiga, menampilkan hasil pengujian yang rinci dengan data yang mendukung validitas. Jadi, sejumlah kekuatan yang menonjol menjadikannya kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sistem penyimpanan energi berbasis panel surya. Salah satu kekuatan utama dari penggunaan algoritma logika fuzzy yang terbukti mampu mengelola pengisian daya baterai dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Dengan logika fuzzy, sistem dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi intensitas cahaya dan secara otomatis memprioritaskan pengisian baterai yang memiliki kapasitas terendah.
Hal ini memungkinkan pemanfaatan energi surya yang tersedia secara optimal, bahkan dalam situasi di mana intensitas cahaya matahari rendah. Penelitian ini juga menunjukkan kombinasi yang kuat antara simulasi MATLAB dan juga implementasi perangkat keras menggunakan Arduino IDE yang menghasilkan sistem kendali yang akurat dan responsif. Selain itu, detail dalam perencangan dan pengujian seperti pengukuran tegangan dan arus pada setiap baterai yang memberikan validitas dan keandalan pada hasil penelitian. Sistem ini juga dirancang dengan komponen yang terjangkau dan dapat diakses seperti sensor arus ACS 712, relay elektromagnetik, dan layar LCD, sehingga memiliki potensi untuk diimplementasikan dalam skala yang lebih luas dengan biaya yang relatif rendah. Jadi dengan keunggulan-keunggulan ini, penelitian ini tidak hanya memberikan solusi teknis yang inovatif, tetapi juga menawarkan peluang untuk diterapkan secara praktis dalam sistem energi terbarukan untuk mendukung adopsi teknologi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kelemahan dari penelitian ini, yaitu tidak mencakup analisis biaya implementasi sistem, kemudian tidak membahas dampak lingkungan dari sistem secara lebih luas, dan juga studi terbatas pada 3 baterai saja, sehingga mungkin kurang representatif untuk skala lebih besar. Jadi meskipun memiliki banyak keunggulan, juga terdapat beberapa kelemahan yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan lebih lanjut. Yaitu salah satu kelemahan utamanya yaitu terbatasnya skala pengujian yang hanya menggunakan 3 baterai dengan kapasitas tertentu, yang mana hal ini membuat hasil penelitian mungkin kurang representatif jika diterapkan pada sistem penyimpanan energi dalam skala yang lebih besar atau pada sistem dengan variasi kapasitas baterai yang lebih luas. Selain itu, penelitian ini tidak secara eksplisit membahas dampak ekonomi dari implementasi sistem tersebut, seperti analisis biaya yang diperlukan untuk komponen atau efisiensi jangka panjang dibandingkan dengan teknologi penyimpanan energi lainnya. Dan juga dari segi aspek lingkungan seperti potensi dampak penggunaan komponen elektronik terhadap ekosistem juga belum menjadi fokus dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini sebagian besar berpusat pada kondisi cuaca cerah, sehingga kinerja sistem dalam cuaca ekstrim atau kondisi pencahayaan yang sangat rendah belum sepenuhnya dieksplorasi. Dan juga kelemahan lain adalah ketergantungan sistem pada algoritma logika fuzzy yang meskipun sangat adaptif, membutuhkan pemrograman dan juga penyesuaian parameter yang sangat kompleks, yang mungkin menjadi tantangan bagi pengguna dengan keterbatasan pengetahuan teknis. Jadi dengan kelemahan-kelemahan ini, penelitian ini masih memiliki ruang untuk disempurnakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem benar-benar dapat diterapkan secara efektif dalam berbagai kondisi yang nyata. Baik, kesimpulan dari penelitian di jurnal ini yaitu sistem penyimpanan energi berbasis logika fuzzy ini efektif dalam mengelola pengisian baterai panel surya. Implementasi algoritma fuzzy memungkinkan pengisian yang efisien meskipun intensitas cahaya bervariasi. Sistem ini memiliki potensi besar untuk diadopsi pada skala lebih luas yang berguna untuk mendukung energi terbarukan. Jadi penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem penyimpanan energi berbasis panel surya yang menggunakan kendali logika fuzzy mampu meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas proses pengisian daya baterai. Jadi sistem ini dirancang untuk mengatur pengisian daya secara otomatis berdasarkan kondisi tegangan dan juga kapasitas masing-masing dari baterai, di mana baterai dengan kapasitas terendah akan diprioritaskan. Dan juga dengan menggunakan logika fuzzy, sistem dapat beradaptasi dengan berbagai intensitas cahaya matahari, baik dalam kondisi cerah maupun redup, sehingga pengelolaan energi menjadi lebih optimal. Dan juga penelitian ini berhasil membuktikan bahwa penerapan logika fuzzy pada sistem penyimpanan energi panel surya merupakan solusi yang paling efektif untuk meningkatkan efisiensi energi terbarukan dan dapat menjadi model untuk pengembangan teknologi penyimpanan energi yang lebih luas di masa yang akan datang. Baiklah, sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun kejanggalan, mohon dimaafkan.
Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.